Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar-kabar kalian anak-anak? Insya Allah kalian pasti masih sehat, tetap semangat ya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang pola hidup sehat ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan pola hidup sehat. Nah, sekarang kita akan membahas untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang pola hidup sehat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentunya akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa jadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Nah, kalian sekarang sudah tahu apa itu pola hidup sehat. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga pola hidup sehat supaya kita tetap mendapatkan kesehatan di dalam diri kita dan imunitas kita juga bisa terjaga. Nah, sekarang langkah-langkah hidup sehat. Yang pertama yaitu konsumsi makanan yang bergizi. Ya, konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk itu, kalian harus mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, umumnya banyak yang belum memperhatikan masalah ini, yaitu masalah konsumsi makanan yang bergizi atau yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan banyak makanan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan tetapi sangat diminati oleh semua orang, termasuk kita ya, seperti makanan yang mengandung pengawet, junk food ya, makanan cepat saji atau makanan instan. Saya pikir kalian sudah tahu makanan-makanan tersebut sangat berbahaya bagi tubuh kita, hanya saja kita mungkin kurang bisa mengontrol ya. Yang saya harapkan dengan kalian mendapatkan materi ini, kita bersama menjaga diri untuk menahan memakan makanan yang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, jadi konsumsi makanan yang sehat, ya, makanan yang teratur, itu juga akan membuat imun tubuh kita akan menjadi lebih baik, ya, sehingga kesehatan kita pun akan terjaga. Langkah-langkah hidup sehat atau pola hidup sehat yang kedua yaitu olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti akan lebih giat, menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang, meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik, mencegah kencing manis, ya, menurunkan resiko kanker, mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan kebugaran. Tidak hanya itu juga, ya, kalian pasti juga tahu bahwa olahraga juga bisa menambah teman, karena dengan berolahraga kita tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi kita juga bisa sehat secara rohani karena kita berolahraga bersama teman-teman. Ya, banyak sekali olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan walaupun di dalam rumah. Nanti Pak Torik akan memberikan beberapa video tentang berolahraga di dalam rumah. Yang pertama, berolahraga di dalam rumah untuk meningkatkan imunitas. Nah, yang kedua untuk membentuk otot. Nah, tunggu saja ya. Yang jelas langkah-langkah hidup sehat dalam pola hidup sehat ini
yaitu olahraga, diharapkan bagaimanapun kalian diusahakan untuk melaksanakan kegiatan olahraga ya, yang itu mungkin di dalam rumah ataupun di luar rumah ya, yang diharapkan walaupun kalian di dalam rumah pun kalian bisa melaksanakan kegiatan olahraga. Nah, yang terpenting yaitu kalian melaksanakan dengan rutin. Nah, yang berikutnya yaitu langkah-langkah hidup sehat yang berikutnya, istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup akan memberikan bagi tubuh kita yang letih untuk memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh kita untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai. Ya, jadi istirahat ini berkaitan dengan pola tidur kita. Ya, jadi kita harus menjaga pola tidur kita dengan baik. Ya. Jadi apabila kita istirahatnya cukup, yang diharapkan tubuh kita itu bisa memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah kita pakai. Ya. Yang jelas diusahakan semakin cepat kalian tidur malamnya, insya Allah kalian juga akan bertambah fresh ya, dibanding dengan kalian lembur gitu ya. Jadi tidurnya malam sekitar jam 11-12 ya, itu menurut kesehatan sudah tidak bagus. Dan kalau bisa diusahakan jam 9 itu kita sudah tidur ya, kita supaya tenaga yang sudah kita gunakan itu bisa kembali ya, seperti itu. Langkah hidup sehat berikutnya yaitu menciptakan udara yang bersih ya. Bagi yang tinggal di kota besar atau tinggal di daerah yang kerumunanitas ataupun banyaknya populasi dan industri ya, tinggal di daerah yang terbebas dari polusi hampir tidak mungkin ya. Seperti kita di Pekalongan, walaupun kotanya kecil, banyak home industri ya, banyak industri-industri yang di situ mengeluarkan polusi udara. Walaupun demikian, kita harus berusaha untuk meminimalisir hal tersebut, setidaknya tidak menambah buruk kondisi udara. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara ya, salah satu caranya yaitu menanam tanaman di pot di sekeliling rumah dan menyisakan lahan ya untuk ditanami pohon, walaupun lahan itu hanya untuk cukup satu pohon. Diharapkan dengan kita menanam pohon, maka kita juga menyumbangsi ya, udara kita itu bisa paling tidak sedikit terbersihkan dengan pohon yang kita tanam. Bayangkan saja kalau satu rumah mempunyai satu pohon yang bisa menetralisir polusi udara yang ada di sekitar kita, maka dengan ribuan orang bahkan berjuta-juta orang itu insya Allah kita paling tidak membantu untuk meminimalisir polusi udara. Setidaknya kita tidak memperburuk kondisi udara. Langkah-langkah hidup sehat berikutnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik. Lingkungan itu adalah termasuk iklim, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan bakar industri, asap dari mobil ataupun pembakaran sampah dan lain-lain. Tidak kalah penting yaitu penggunaan plastik ya. Jadi penggunaan plastik itu kita harus meminimalisir penggunaannya. Kalau kita pada saat berbelanja itu masih bisa menggunakan kantong yang bisa kita gunakan kembali dengan kantong kain, atau bahkan kalau itu hanya kita membeli
satu atau dua barang yang bisa kita saku, menurut saya itu lebih baik daripada kita meminta kantong plastik. Karena kalian tahu sendiri bahwa kantong plastik ataupun plastik itu lama sekali tercernanya di bumi kita ya. Jadi dengan menciptakan lingkungan yang sehat, diharapkan ya kalian juga mendapatkan kesehatan yang baik. Tidak hanya itu ya, membersihkan rumah, ya, mencuci tangan juga itu merupakan langkah-langkah kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat ya. Jangan lupa ya, selalu cuci tangan, membersihkan rumah ya. Sekarang kita menyemprotkan disinfektan ya ke rumah ya, ataupun ke barang-barang yang sekiranya kita sering gunakan di luar seperti motor atau sepeda dan lain sebagainya. Langkah sehat berikutnya untuk pola hidup sehat yaitu optimis. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi langkah-langkah seseorang yang selalu optimis memandang hidup. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju, akan tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Bahkan optimisme juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Ini erat kaitannya dengan sistem imun tubuh kita ya. Jadi kalau kita pikirannya kuat, insya Allah imun kita pun juga akan ikut kuat. Seorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada, naik turun mengikuti irama, selalu cerah dan sangat mudah tertawa. Sikap seperti inilah yang mendukung kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi yang diharapkan di dalam pola hidup sehat ini ya, kita harus tetap optimis, kita selalu berjuang ya, melakukan sesuatu ya, supaya badan kita itu bisa selalu sehat, berpikir positif ya, sambil kita selalu berdoa. Kita berusaha, setelah itu kita berdoa ya, maka insya Allah itu pun menjadi usaha yang maksimal bagi kita ya. Jadi kita menjadi seorang itu harus selalu optimis ya, tapi diiringi ya dengan kerja keras kita juga. Kita selalu optimis, tapi kalau kita hanya tidur-tiduran saja sama saja ya. Optimis itu kita walaupun bersabar, tetapi tetap kita melakukan suatu kegiatan yang bisa mendukung ya. Mungkin kita berolahraga di dalam rumah ya, selalu menjaga kebersihan di sekitar rumah kita, di lingkungan sekitar. Dan yang terpenting yaitu kita menjaga kebersihan diri sendiri ya, seperti itu. Langkah-langkah hidup sehat berikutnya yaitu kita harus mempunyai pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh ya. Pribadi yang kuat berarti mampu mengendalikan keseluruhan aktivitas hidupnya ya. Diharapkan ya, dengan mempunyai kepribadian yang kuat kita bisa mengontrol diri kita, menjaga diri kita supaya kita tetap selalu tumakninah ya, selalu bekerja keras ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita. Yang harus kalian ketahui ada dua komponen penting yang berkaitan dengan pengendalian diri. Yang pertama yaitu pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak. Seperti yang tadi saya katakan ya, beberapa makanan ya, yang bisa merusak kesehatan kita, nah itu kita harus kendalikan. Ya, yang kedua ya, yang berikutnya yaitu seperti berlebihan dalam menjalani hidup ya. Tadi yang pertama yaitu pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak ya, seperti tadi junk food ya, atau alkohol ya, narkoba, atau makanan-makanan yang mengandung pengawet. Yang kedua, komponen yang kedua yang penting berkaitan dengan pengendalian yaitu kita dalam menjalani hidup itu jangan berlebihan, biasa saja
ya. Jadi tidak usah kita selalu melihat orang lain yang di atas kita. Kalau itu kaitannya ibadah, tidak ada masalah. Tetapi kalau kaitan hanya duniawi, ya mungkin dia punya motor, ya, dia punya mobil ataupun yang berkaitan dengan duniawi, kita lakukan biasa aja sesuai dengan kapasitas kita, dan kita harus bersyukur saja. Karena kalau kita terlalu memburu dunia, maka yang ada malah kita akan menjadi sakit. Ya, pertama kita akan sakit hatinya, setelah itu akan menjalar ke fisik kita. Ya, itu yang terpenting yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh perilaku hidup sehat. Ini yang harus kalian catat, ya, yang harus kalian ingat juga. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup, ya, seperti makanan 4 sehat dan 5 sempurna, meminum susu, ya. Itu kalian pasti tahu lah apa itu makanan 4 sehat 5 sempurna, ya. Yang jelas kalian harus memakan makanan yang bergizi, ya. Jadi mulai dari karbohidrat, ya, terus ada proteinnya, ada vitaminnya, ya, ada zat-zat besi dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa selalu kalian menjaga makanan itu makanan yang segar, ya, tidak mengandung bahan pengawet. Perilaku hidup berikutnya yaitu melaksanakan atau melakukan aktivitas fisik secara teratur. Nah, misalnya kalian lari pagi tiap hari 15 sampai 30 menit, ya. Mungkin kalian lakukan, tidak usah banyak-banyak lah, seminggu 3 sampai 4 kali saja, ya. Bisa dilakukan di weekend, ya. Semuanya kalian olahraga 1 minggu sekali, ditambah dengan weekend kalian Minggu dan Sabtu. Kalian bisa laksanakan 15 sampai 30 menit. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Wah, harus kesana kesini, tidak masalah. Kalian lakukan di dalam rumah itu tidak ada masalah, ya. Atau mau dilakukan di kompleks rumah kalian, itu pun tidak ada masalah. Di depan rumah juga tidak apa-apa, ya. Lakukan 15 sampai 30 menit. Itu sudah cukup untuk membuat tubuh kita itu bisa segar, ya, imun kita juga bisa meningkat. Contoh perilaku sehat, hidup sehat berikutnya yaitu mencegah stres. Nah, ini misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah, ya, selalu berdoa, semua masalah kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, ya, itu yang diharapkan kalian itu tidak stres. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita melebihi kapasitas kita. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi pasti ada jalan di setiap masalah kalian. Mungkin kalian berpikir masalah kalian itu berat sekali, ya. Tetapi kalau masalah kalian dipandang oleh orang lain, ya, mungkin masalah itu baru masalah yang kecil. Dia bisa mengasih solusi. Maka dari itu, apabila ada masalah, silahkan kalian curhat dengan orang yang lebih pintar, atau orang yang lebih mengetahui, atau orang yang dekat dengan kalian bisa memberikan solusi. Karena banyak sekali anak-anak muda seperti kalian, anak-anak remaja itu dalam menghadapi masalah itu cepat putus asa. Nah, itu yang harus kalian hindari. Ya, tetap optimis. Allah tidak akan, ingat ya, Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita. Itu yang harus kalian ketahui. Yang berikutnya yaitu perilaku hidup yang berikutnya, menghindari nafsa, ya, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang lain. Nah, ini materi olahraga yang lain, nanti insya Allah akan kita bahas di video. Nanti insya Allah akan saya buatkan
materi tentang nafsa yang harus kalian ketahui sehingga kalian bisa menghindari. Ya, baik. Yang berikutnya tidak merokok dan menghindari asap rokok. Nah, ini yang sangat penting sekali ya. Jadi kalau kalian sangat menginginkan kesehatan di dalam tubuh kalian, salah satunya yaitu kalian menghindari merokok. Ya, ingat, merokok biasanya ditularkan oleh teman-teman ya, atau dalam pergaulan kita. Nah, itu yang sangat perlu kita hindari ya, karena merokok itu mengganggu kesehatan kita, juga mengganggu kesehatan orang yang di sekitar kita ya. Jadi selalu kalian coba ya, jangan sampai kalian merokok. Yang berikutnya, contoh perilaku berikutnya yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Nah, ini yang menjadi momok bagi kalian. Kalian harus benar-benar mempunyai kepribadian yang kuat supaya kalian tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun oleh aturan di dalam hukum kita ya, itu. Nah, sekarang tips-tips makanan sehat ya, supaya kita bisa mempunyai kesehatan yang optimal. Kita juga harus bisa memilih makanan-makanan yang sehat. Nah, sekarang makanan yang sehat itu apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu makanan berlemak tinggi sangat berisiko bagi kesehatan ya, terutama dari mentega, margarin, santan, dan lemak hewan ya. Lebih baik kalian mendapatkan memakan makanan seperti kacang-kacangan ya, atau biji-bijian ya, seperti kacang hijau ya, mungkin tempe dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya jeroan, otak, kulit ayam, dan kuning telur sebaiknya kalian hindari ya. Sebaiknya sebagai sumber protein kalian memilih susu rendah lemak, yogurt ya, susu kedelai, ikan, dan putih telur. Tetapi jika Anda menyukai daging, pilihlah daging yang tanpa lemak ya. Jadi daging tanpa lemak itu daging yang merah itu. Jadi kalau lemak di dalam daging itu yang berwarna putih. Kalau seumpamanya kalian memakan makanan atau memakan daging, yaitu bisa dihindari lemaknya. Ya, kalau kalian pesen sate kayak gitu, seumpamanya pesen sate yang tanpa lemak, nggak usah kasih gaji gitu. Ya, itu kalau lemak daging itu sangat mengganggu bagi kesehatan tubuh kita. Nah, makanan sehat yang berikutnya yaitu bahan makanan yang mengandung pengawet sebaiknya dihindari ya. Makanan yang mengandung pengawet dalam jangka panjang dapat menyebabkan atau memicu kanker. Jadi bahan-bahan makanan di dalam kaleng ya, yang tahan lama seperti itu, terus yang berbahan yang dibungkus dengan plastik ya, intinya yang mengandung bahan-bahan pengawet itu mohon untuk kalian hindari. Nah, yang berikutnya, jadikan air putih sebagai minuman favorit. Kondisikan diri kalian Anda belum minum jika belum minum air putih ya. Pikirkan ataupun bayangkan itu, saya belum merasakan minum kalau saya belum minum air putih gitu ya. Karena dengan meminum banyak air putih minimal 8 gelas satu hari, kalian akan membantu organ-organ dalam kita, khususnya ginjal itu untuk mencuci ya. Karena ginjal fungsinya untuk menyaring sari-sari makanan ya, yang berbuat cairan, menyaring racun-racunnya. Kalau seumpamanya kita meminum air putih, maka kita membantu diri kita sendiri
khususnya ginjal kita untuk ringan dalam menyaring racun-racun yang ada di dalam minuman. Nah, kalau kalian menyukai makanan yang berwarna-warni, ya, gunakan dari bahan makanan yang alamiah. Contohnya kalau kalian ingin warna merah, ya dari stroberi, bisa dari buah naga, bisa warna hijau dari daun pandan, ya itu yang sering kita gunakan. Warna kuning dari kunyit, ya, warna coklat dari bubuk coklat dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan berlebihan menambahkan kecap, saus, ya, garam dan penyedap rasa. Ya, itu sangat mengganggu organ-organ tubuh kita, dan terutama di dalam tubuh kita. Buah-buahan dan sayur-sayuran harus selalu ada di setiap menu makanan kita. Diusahakan seperti itu. Ya, seumpamanya kalian berpikir, Pak, buah mahal, ya yang murah-murah saja, seperti pisang, pepaya, ya itu kan buah-buah yang murah. Ya, jadi tidak ada alasan kita buah mahal kayak gitu, atau sayuran tidak enak, Pak. Kalau kalian pengen tubuh kalian sehat, ya makan makanan yang seimbang, ya ada proteinnya, ya ada sayurnya, ya dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu manfaat pola hidup sehat. Ya, sekarang dari tadi kita membicarakan tentang hidup sehat itu seperti ini, caranya seperti ini, ya nanti kalau melakukan hidup sehat seperti ini dan lain sebagainya. Sekarang manfaatnya itu apa sih bagi kita sebenarnya? Nah, yang pertama diharapkan dengan pola hidup sehat, kita menggunakan pola hidup sehat itu bisa memperpanjang umur kita, ya. Jadi itu. Yang kedua, menghindarkan diri dari penyakit. Kalian enggak mau kan kalian mempunyai penyakit. Yang ketiga, dapat menjaga fungsi tubuh kita tetap normal, ya. Jadi itu yang penting. Yang berikutnya, kita bisa tidur pulas dan nyaman. Dengan sehat itu kita bisa nyaman, badan kita bisa beristirahat dengan maksimal. Yang keempat, kita bisa mempunyai tampilan yang lebih baik, ya, dengan pola hidup sehat, ya, makanan yang bergizi, ya, itu insya Allah kita juga tidak terlalu banyak lemak dan lain sebagainya. Jadi tubuh kita itu bisa mempunyai tampilan yang bagus. Yang terakhir yaitu dapat berpikir lebih positif dan berpikir sehat, ya. Itu materi tentang pola hidup sehat, ya. Terima kasih atas atensi kalian, perhatian kalian. Semoga materi ini bisa membantu kalian untuk memahami bagaimana pola hidup sehat, terus contohnya seperti apa, manfaatnya apa lagi, ya, cara pola hidup sehat itu bagaimana, itu bisa terjawab dari materi saya ini. Demikian materi pola hidup sehat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, olahraga jaya terus. Terima kasih.